Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Akhirnya, dia memilih Li Qiye dan menikahi Jian Ming, sesuatu yang menyerupai keputusan otonom. Meskipun kedua belah pihak tidak terlalu siap dan tidak datang dari cinta, dia tetaplah yang membuat keputusan. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang lamaran pernikahan dan tahap pertempuran. Cerdas dan mandiri, menciptakan jalanmu sendiri saat tidak ada jalan. Li Qiye tersenyum. Alternatifnya mengharuskannya menerima hasil. Perlawanan tidak akan ada gunanya, siapapun orangnya. Termasuk orang-orang yang mungkin tidak disukainya atau bahkan dibencinya. Kakak Jian, maukah kau menikah denganku? Tanyanya lagi dengan sungguh-sungguh. Aku, Jian Ming tidak pernah membayangkan bahwa seorang gadis akan melamarnya suatu hari nanti. Dia menyukai Ye Tingrong dan ingin mendekatinya. Sayangnya, kebahagiaan datang terlalu cepat dalam kasus ini sehingga dia tidak siap secara mental. Aku tidak tahan lagi, jawab dia. Tao itu menyikutnya lagi. Apa yang kau tunggu, saudara Jian? Manfaatkan momen ini. Desak Xion tertinggi. Aku, Jian Ming diliputi emosi. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksa, kata Ye Tingrong. Tidak, aku terima, hanya saja, Jian Ming berkata tanpa pikir panjang dan tidak dapat menyelesaikan ucapannya, wajahnya memerah. Kalau begitu, sudah memutuskan. Sang penganut Tao memotong pembicaraannya dan bertepuk tangan dengan gembira, ini adalah yang terbaik yang pernah ada, mempelai pria yang berbakat dan mempelai wanita yang cantik, pasangan yang ditakdirkan untuk bertemu di surga. Wajah Jian Ming semakin memerah setelah mendengar ini. Benar-benar momen yang menggembirakan. Selamat, saudara Jian, Nona Ye. Paramon Xion dengan senang hati mengucapkan selamat kepada mereka. Jika tidak ada yang disetujui dari kalian berdua, maka selesailah sudah. Li Qiye menatap keduanya dan tersenyum, pernikahan yang kuberikan adalah pernikahan yang final, tidak ada seorang pun yang dapat berubah. Izinkan saya bertanya sekali lagi, apakah kalian bersedia menerima ikatan yang menentukan ini? Ye Tingrong menarik napas dalam-dalam dan menatap Jian Ming. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya setuju. Semua mata tertuju pada Jian Ming selanjutnya, seolah menyuruhnya untuk menerima saja. Tangan Jian Ming gemetar karena kegembiraan dan kegugupan. Awalnya, dia tidak mengungkapkan ketertarikannya pada Ye Tingrong dan ragu untuk melamar Golden Gate. Saat ini, pernikahan sudah terjadi. Aku juga merasa kasihan. Dia memutuskan dan menatap matanya. Dia kemudian berbicara dengan percaya diri, aku, Jian Ming, akan menikahi Ye Tingrong, melindunginya dan mencintainya seumur hidup. Tingrong yang berjiwa bebas itu sedikit tersipu, menampilkan momen kewanitaan yang langka. Dia menundukkan kepalanya, isinya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan memegang tangannya sambil berkata, aku, Ye Tingrong, akan menjadi istrimu selama sisa hidup. Jian Ming menatap tajam ke wajahnya, seolah ingin mengingat momen ini selamanya. Hal ini membuatnya merasa panas dan menundukkan kepalanya lagi. Cium dia, cium dia, cium dia. Paramon Xion dan sang penganut Tao mulai berteriak. Sementara itu, pengunjung lain tidak tahu tentang pernikahan ini. Mereka fokus pada panggung pertempuran setelah mendengar berita itu. Beberapa orang tidak senang sementara yang lain berpikir bahwa itu adalah metode yang adil. Bukankah orang-orang di sini untuk melamar? Mengapa sekarang menjadi ajang pertarungan? Seorang anggota negara adidaya yang menempuh perjalanan 100 mil untuk datang ke sini menjadi tidak puas. Tidak masalah. Golden Gate tidak menyatakan niatnya untuk mencari pengantin pria, semua orang datang untuk melamar atas keinginan mereka sendiri. Mereka dapat memilih panggung pertempuran sebagai gantinya. Kata seorang ahli, bukankah lebih baik seperti ini? Seorang leluhur klan berkata, kebanyakan tidak memiliki kesempatan untuk dipilih melawan para raksasa untuk lamaran pernikahan. Satu dari True Immortal, 3000 Dao, atau Divine Dragon Valley akan dipilih. Benar, semua orang punya kesempatan yang sama di medan perang. Yang lain setuju. Memang benar bahwa semua orang dapat berpartisipasi, tetapi kemungkinannya masih serendah sebelumnya. Siapa yang memiliki murid yang lebih baik dari ketiga raksasa itu?
Jika salah satu jenius mereka kalah, yang lain dapat bergabung sebagai gantinya. Seorang yang melibatkan generasi terakhir tetap pesimis. Banyak yang setuju dengan penilaian ini karena petani muda mereka sendiri sebenarnya tidak kompetitif. Ini kesempatan kita untuk bersinar dan menjadi terkenal. Seorang jenius bersemangat untuk mencoba, memangnya kenapa kalau kita tidak akan menjadi orang terakhir yang bertahan? Kita masih bisa menantang keterampilan orang lain yang cakap, tidak perlu menang di akhir. Banyak pemuda yang ambisius yang menyetujui hal ini. Yang lain berkata, benar, seberapa seringkah para pahlawan sebanyak ini berkumpul di tempat yang sama untuk bertanding? Berita kompetisi tentang bela diri menggemparkan kemacetan dan membuat para jenius bersemangat. Bahkan mereka yang tidak tertarik dengan pernikahan ingin bergabung. Bagi sebagian besar kekuatan besar, hanya penerus mereka yang dipilih untuk menjadi kandidat, artinya anak-anak suci atau pangeran. Oleh karena itu, murid biasa tidak dilibatkan sama sekali. Mengirimkan kandidat yang tidak mampu hanya akan berisiko dicemooh dan dicemooh. Hal ini tidak berlaku lagi dalam pertandingan bela diri. Pemuda yang percaya diri diperbolehkan bertarung tanpa batasan apapun. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi banyak dari mereka. Mereka mungkin bukan satu-satunya yang bertahan, namun meskipun demikian, mereka tetap bersemangat untuk membuktikan diri. Sederhana saja, mereka hanya perlu menunjukkan kecemerlangan dan kekuatan mereka untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Jarang ada kompetisi yang melibatkan begitu banyak rekan mereka. Oleh karena itu, semakin banyak pemuda yang pergi ke Golden Gate untuk berperang. Beberapa dari mereka ingin bertarung dengan anggota raksasa itu. Jika mereka bisa memiliki hak istimewa untuk melawan Kaisar Muda Abadi Sejati Tianfeng, mereka hanya perlu bertahan selama 3 hingga 5 gerakan. Di masa depan, salah satu dari mereka mungkin akan menjadi penguasa Dao. Dengan demikian, mereka akan dianggap sebagai penyunting yang berhasil menantang makhluk agung ini. Itu akan menjadi topik yang bisa mereka banggakan selamanya. Sementara itu, panggung pertempuran didirikan di atas puncak utama di Golden Gate. Matt-Fish sendiri yang memimpin masalah tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum tempat itu dipenuhi oleh para pejuang yang bersemangat. Adapun para leluhur, mereka kecewa melihat Matt-Fish menggantikan sang kaisar. Para pemuda tidak memperdulikan hal itu dan melihat sekelilingnya untuk menilai para pesaing. Anak suci dari 8 arah juga ada di sini. Seseorang berkata setelah melihat pemuda yang bersinar. Itu sudah diduga. Lihat ke sana, bahkan seorang pangeran tua dari Fierce Sun Ravin ada di sini. Yang lain melihat seorang pemuda berambut putih. Bukankah dia dari generasi sebelumnya? Apakah dia masih layak untuk bertarung? Seorang pendengar bertanya. Tergantung. Seorang jenius menjawab, dia memenuhi syarat mengingat usianya karena dia tertutup di usia muda. Dia seusia dengan kita tetapi bukan dari generasi ini. Di mana orang-orang dari Dewa Sejati dan 3000 Dao? Seseorang yang penasaran melihat sekeliling. Roh abadi sejati ada di sini sekarang, dia cukup kuat untuk memenuhi kerumunan. Bagaimana dengan 3000 Dao? Kudengar perwakilannya saat ini adalah Sion tertinggi, aku tidak yakin siapa lagi. Seorang yang kuat dan berpengetahuan luas menanggapi. Paramon Sion kuat, Jade Dragon Monarch tidak mungkin lemah. Meskipun demikian, roh abadi sejati tampaknya memiliki keuntungan jika tidak ada orang lain di sini. Seorang yang melibatkan generasi terakhir menganalisis. Akan menarik jika mereka tidak menahan diri. Yang lain setuju. Jade Dragon Monarch, Paramon Sion, dan True Immortal Spirit merupakan para jenius teratas yang berada di posisi kedua setelah 5 penakluk. True Immortal mungkin tidak akan menang jika mereka tidak mengeluarkan lebih banyak jenius. Kata seorang pemuda, yah, jika yang di sini tidak cukup, mungkin puncak kelima itu akan muncul pada akhirnya. Seorang pendengar berpikir dengan berani. Hal ini membuat banyak orang saling memandang dan menjadi emosional. 3 orang yang disebutkan sebelumnya saja sudah cukup mengintimidasi. Bagaimana dengan puncak kelima itu? Tidak ada yang bisa menandingi mereka di panggung pertempuran. Tidak harus 5 penakluk. True Immortal memiliki 6 keajaiban, bukan hanya True Immortal yang Emperor. Seorang pakar berpikir, hal yang sama berlaku untuk 3000 Dao. Kakak pertama mereka saat ini dapat mendominasi kompetisi ini. Seorang tetua dari kekuatan besar berkata, saya harap penakluk kelima itu akan muncul.
Mereka tidak akan pernah bertarung satu sama lain, jadi mungkin kita akan melihat mereka beraksi. Menyaksikan pertarungan mereka akan bermanfaat bagi kita seumur hidup. Seorang jenius berkata dengan penuh harap. Memang demikianlah yang terjadi. Kelima penakluk itu jarang berada di tempat yang sama karena mereka sibuk di lingkungan itu. Bertarung di sini mungkin merupakan latihan yang bagus sebelum kompetisi penguasa Dao yang sebenarnya. Saat Matt muncul bersama para petinggi Golden Gate lainnya, energi tinju yang dahsyat menyelamatkan area tersebut. Meskipun berada di hadapan banyak kekuatan besar, ia memiliki cukup wibawa untuk dihormati oleh para leluhur. Saya menghargai semua orang yang datang meskipun perjalanannya jauh. Hari ini, kami berharap dapat menemukan calon suami yang cocok untuk permata kami melalui kompetisi bela diri. Pemenangnya akan menikah dengan bahagia dan mendapatkan hadiah lainnya. Hadiah lainnya, seorang leluhur langsung bertanya. Para petinggi segera mempertimbangkan harta karun yang diperoleh kaisar pertama, tujuan mereka sebenarnya berada di sini. Itu akan diketahui oleh pemenangnya, kata Matt secara misterius. Beberapa petinggi tidak menyukai jawaban yang tidak dijawab tersebut, tetapi mereka tidak protes karena tabir kepura-puraan masih ada. Peraturannya sederhana, semua anggota muda dapat berpartisipasi tanpa melihat latar belakang dan sekte mereka. Pemenang akhir akan menjadi pengantin menjadi pria permata kesayangan kita. Matt mengumumkan. Para petinggi saling bertukar pandang. Aturan ini sesuai dengan dugaan. Artinya, sekte yang lebih kuat memiliki keuntungan yang lebih besar. Misalnya, mereka dapat mengirim beberapa orang jenius untuk melelahkan petarung yang lebih kuat. Gerbang besar siap bertarung. Seorang jenius di antara pemikiran menjadi bersemangat dan berteriak. 18 saudara kita dari Skycall akan melawanmu. Sebuah kekuatan besar menyatakan keunggulan. Kuantitas. Karena Golden Gate tidak menyatakan batasan apapun, itu berarti bahwa sebuah sekte dapat memiliki peserta yang tidak terbatas. Keuntungan dari ini adalah keputusan yang tepat, terutama terhadap para jenius tertentu. Jumlah itu tidak penting. Seorang jenius dari Tanah Suci di dalamnya, kalian semua yang berjumlah 18 orang bisa berkumpul. Aku, anak suci naga air, sendiri sudah cukup. Jika kau memang hebat seperti yang kau katakan, tantanglah roh abadi sejati dan bukan kami. Lawan itu segera membalas. Hal ini langsung membungkam si jenius. Meskipun dia kuat, dia jelas bukan tanda roh abadi sejati. Dia sama sekali tidak terkalahkan di bawah 5 penakluk. Orang lain akan mengalahkannya. Yang lain mencibir. Benar, masih ada Jade Dragon Monarch dan Paramount Sion. True Immortal Spirit bukanlah favorit di sini. Yang lain mengangguk setuju. Jika memang begitu, tunjukkan padaku apa yang bisa kalian lakukan. Kekuatan banjir tiba-tiba meletus ke segala arah. Roh abadi sejati. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat roh abadi sejati melompat ke panggung pertempuran. Mata berbinar-binar, membuat semua orang yang merasa takut. Para pembencinya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, karena tahu mereka tidak akan bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tunggu sebentar, ada yang berbeda dari auranya. Ada sedikit aura penguasa Dao. Seorang leluhur menjadi emosional setelah menyadari sesuatu yang aneh. Aura penguasa Dao. Orang-orang mengalami kebuntuan setelah mendengar ini. Kau benar, seorang tetua agung memberi isyarat sambil merasa terkejut. Kerumunan itu saling bertukar pandang dengan kebingungan, tetapi para petinggi mengetahui apa yang sedang terjadi. Para leluhur, kalian benar. Roh abadi sejati memperhatikan hal itu dan berkata, karena aku tidak mampu, aku di sini dengan senjata penguasa Dao, siap untuk melawan para pahlawan dunia. Hal ini membuat orang banyak menarik napas dalam-dalam. Hanya mengancamnya saja hampir tak terkalahkan, tapi dia juga punya senjata Dao Lord. Ini berarti bahwa bahkan Jade Dragon Monarch dan Paramount Sion mungkin tidak dapat menang. Dengan bantuan senjata Dao Lord, klaimnya untuk mengalahkan semua orang menjadi semakin sah. Siapa yang akan melawanku? Dia melihat sekeliling dan bertanya. Tak ada satupun jenius di sini yang ingin menjadi yang pertama menguji senjata Dao Lord. Mengirimkan satu demi satu untuk membuatnya lelah juga tidak akan berhasil. Terkena senjata itu sekali saja berarti kematian. Meskipun beberapa orang ingin menjadi terkenal, mereka tetap takut dengan senjata itu. Kematian berarti akhir dari segalanya dan risikonya sangat tinggi. Bam! Tiba-tiba, seseorang mendarat dan membuat seluruh panggung bergetar.
Pendatang baru itu tak lain adalah seorang gadis berbaju besi, yang tampak sangat garang. Putri Gatwip. Banyak yang mengenalinya dan menakjubkannya. Tentu saja, ini bukan karena reputasinya yang luar biasa, melainkan karena dia seorang wanita. Tahap pertempuran merupakan cara Golden Gate untuk mencari calon pengantin pria bagi putri emasnya. Oleh karena itu, keterlibatannya agak membingungkan. Aku di sini untuk bertarung. Suaranya kuat dan menyenangkan. Apakah ini baik-baik saja? Seorang yang melibatkan muda merangkul. Roh abadi sejati terkejut. Ia menjawab, Yang Mulia, ini adalah kompetisi bela diri untuk mencari calon pengantin pria. Tidak ada aturan yang melarang wanita berteriak, ungkapnya dengan bangga. Dengan itu, semua orang beralih ke Golden Madfish, termasuk True Immortal Spirit. Madfish juga terkejut. Aturannya tidak secara spesifik menyebutkan jenis kelamin, tetapi seharusnya ini sudah jelas. Katanya, memang tidak ada aturan tentang hal itu. Silakan berunding dan sampaikan pendapat Anda. Jika wanita juga bisa bertengkar, masalahnya akan agak kacau, kata seorang pemuda. Saya rasa tidak ada masalah karena memang ada celah dalam aturannya. Seorang pakar menambahkan, ya, kenapa kita tidak bisa bertarung juga? Seorang yang melibatkan wanita berpihak pada Gatwip Princess. Yang Mulia, kami mendukung Anda, lihat berapa lama Anda bisa berdiri di atas panggung. Teriak yang lain, kamu bisa melakukannya. Ia memperoleh dukungan dari kaum Hawa. Senior Madfish, jika seorang wanita menang, apakah Nona Ye harus menikahinya? Seseorang bertanya dengan berani. Golden Gate akan menepati janji kami. Madfish harus menjawab, kalau begitu, tidak ada masalah dengan pertarunganku. Kata Putri Gatwip. True Immortal Spirit tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, Putri, apakah Anda ingin menikahi Nona Ye? Masa mulai riuh membicarakan kemungkinan ini. Perkembangan ini menghibur halayak karena kejadian ini terbilang jarang. Tidak apa-apa jika Yang Mulia menang. Kalaupun ada, itu adalah cinta sejati. Bahkan beberapa pemuda pun mendukung. Benar sekali, ini mungkin akan menjadi kisah yang akan dinyanyian untuk waktu yang lama. Yang lain menimpali dengan keras. Semoga dia menang. Kehebohan pun terjadi. Beberapa orang lupa tujuan awal mereka, sepertinya hanya ingin melihat sang putri menang dan menikahi si cantik. Ini akan menjadi topik hangat bagi Skyborder. Terlebih lagi, hal itu menjadi jauh lebih menarik daripada sekadar kompetisi. Mereka lebih suka dia menang atas para jenius hebat seperti True Immortal Spirit. Itu akan terlalu membosankan dibandingkan dengan alternatifnya. Namun, seorang cabang ketiga melompat ke atas panggung. Ia mengenakan jubah bersulam dengan jahitan emas. Ia tampak berasal dari keluarga kaya tetapi pukulannya tidak tampak luar biasa. Dia tersenyum dan berkata kepada kedua petarung itu, rekan-rekan Tao, karena kalian ragu-ragu, bagaimana kalau kalian melawan aku saja? Baiklah. True Immortal Spirit ingin keluar dari situasi sulit ini dan menerima tantangan tersebut, berpikir bahwa ia hanya perlu 1 atau 2 gerakan untuk menghadapi hal yang acak ini. Bocah, sebutkan namamu dulu sebelum bertarung. Teriakan seorang anggota kerumunan. Aku berasal dari klan awan yang jauh, yang lain memanggilku Xiao San. Pemuda itu tersenyum. Para pendengar mengerutkan kening karena mereka belum pernah mendengar tentang klan dan orang ini sebelumnya. Hanya orang biasa, kata seseorang. Lakukan gerakanmu, kata roh abadi sejati. Baiklah, aku akan mulai. Pemuda itu membentuk mudra dan berseru, panggilan naga sejati. Ra, cahaya keemasan muncul bersamaan dengan energi naga. Teknik yang kuat ini membekukan kepadatan. Mereka tidak menyangka orang yang dikenal di sini begitu ganas dan perkasa. Energi dalam bentuk naga tampak siap melawan siapapun. Maju. Roh abadi sejati tidak berani meremehkan lawannya setelah melihat ini. Dia mengangkat tangannya dan menenggelamkannya ke bawah secara horizontal seolah-olah itu adalah kapak. Tebasan itu disertai dengan ledakan gemuruh. Ledakan. Gelombang kejut itu membuat para pembudidaya yang lebih lemah terlempar. Keduanya terhuyung mundur beberapa langkah setelah pertukaran pertama. Apa-apaan ini? Kerumunan orang tidak dapat mempercayainya. Itu sudah pasti, kata salah satu dari mereka. Para petinggi tertarik dengan pertarungan ini karena jarang ada pemuda lain yang bisa menandingi True Immortal Spirit. Dari mana dia? Gumam seseorang. Aku belum pernah mendengar tentang dia atau klannya sebelumnya. Yang lain menggelengkan kepalanya.
Roh abadi sejati belum mengerahkan seluruh kemampuannya, dan belum menggunakan senjata. Kurasa Xiao San ini tidak akan mampu mengatasinya. Meskipun begitu, dia cukup kuat dan seharusnya terkenal. Seorang komentator menyatakan, kekuatan orang ini jauh melampaui sebagian besar generasi muda. Siapakah kamu? Roh abadi sejati menjadi terkejut. Hanya orang biasa dari klan awan. Xiao San tidak mengungkapkan asal-usulnya yang sebenarnya. Baiklah, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Aku ragu kau akan mampu menyembunyikan identitasmu untuk waktu yang lama. Kata roh abadi sejati. Dia belajar cukup banyak untuk mengetahui berbagai teknik terkenal. Akhirnya, dia akan mampu memaksa pemuda ini untuk mendapatkan petunjuk. Zaman Pinguin. Ia menyalurkan energinya dan melepaskan lingkaran cahaya yang merusaknya. Ayunan berikutnya dapat membelah langit dan bumi untuk menciptakan dunia baru. Ledakan. Energi kekacauan mengalir deras seperti air terjun. Tebasan ini sangat merusak dan membuat para penonton tercekik. Inikah kekuasaan yang sebenarnya? Teriakan salah satu dari mereka. Naga surgawi. Xiao San tidak gentar dan membalas dengan seekor naga emas. Naga itu melingkar di langit dan terlalu berat untuk ditanggung dimensi ini. Yang lain merasa dirinya tak berarti seperti serangga jika dibandingkan dengan naga ini. Ini menjadi pertarungan antara kekacauan dan energi naga. Begitu keduanya mengingatkan, sebuah ledakan menghancurkan area tersebut dan mengganggu kedekatan ruang waktu. Itu agak familiar, si jagoan berpikir bahwa dia pernah melihat teknik naga ini sebelumnya. Benar, rekannya merasakan hal yang sama tetapi tidak dapat memberikan penjelasan yang spesifik. Dilepaskan dari kedua gerakan itu menyebabkan penonton yang lebih lemah muntah darah. Kedua belah pihak terhuyung mundur beberapa langkah lagi. Ini adalah pertukaran yang seimbang. Luar biasa. Orang-orang akhirnya menyadari bahwa Xiao San ini dapat bertarung secara seimbang melawan roh abadi sejati. Siapa kamu? Roh abadi sejati menjadi terkejut lagi. Semua orang tahu bahwa pemuda ini tidak berasal dari keluarga yang sederhana. Dengan kekurangan ini, seseorang harus berpartisipasi dalam banyak pertempuran sebelum menjadi pertengkaran ini. Tidak mungkin mereka bisa berjanji itu saat debut. Ini karena mereka tidak memiliki prestasi hukum dan sumber daya ingat yang tepat. Hanya waktu dan pengalaman yang dapat membantu mereka tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, bangkit berarti bertahan dalam pertempuran demi pertempuran, mengumpulkan kekuatan melalui darah dan keringat. Proses kedewasaan ini melibatkan mengalahkan banyak keterampilan yang cakap. Menjadi terkenal adalah hal yang tak terelakkan. Jika seorang pemuda muncul entah dari mana dan menjadi licik ini, sering kali tersirat bahwa ia berasal dari garis keturunan yang mengesankan. Hanya garis keturunan seperti itu yang memiliki kemampuan untuk mendidik seorang terampil yang cakap dalam waktu singkat tanpa bergantung pada pengalaman pertempuran. Lagi pula, mereka akan memiliki cukup banyak anggota untuk bersaing satu sama lain, belum lagi bimbingan dari para senior dan leluhur. Teknik True Immortal Spirit sangat dahsyat, namun lawannya masih mampu mengimbanginya. Jelaslah bahwa pemetaan mereka hampir sama. Berapa banyak pemuda yang ada dalam kategori ini? Saat ini, Paramount Sion, Gateway Princess, dan Jade Dragon Monarch hadir. Mereka semua berasal dari garis keturunan monster dan terkenal. Begitu juga dengan Xiao San. Apakah kamu menyadari sesuatu? Banyak tokoh besar yang menghidupkan surga mereka. Satu orang kepala sekolah dan merasa bingung seperti yang lainnya. Mereka merasa ada sesuatu yang menyembunyikan latar belakang yang sebenarnya. Haha, aku hanya orang biasa tanpa latar belakang yang bisa dibicarakan. Xiao San tertawa menanggapi, tidak ada yang berhasil menghalangi era Riserku. True Immortal Spirit tidak mempercayainya, kamu jelas-jelas datang ingin bertarung, mengapa repot-repot menyembunyikan latar belakangmu? Kau terlalu menganggapku hebat, aku hanya berlatih beberapa teknik rata-rata, tidak lebih. Xiao San tidak mengungkapkan latar belakang. Senior Diamond, tolong jangan mempermainkan adikku yang masih junior. Sebuah suara terdengar dari kejauhan, namun semua orang mendengar kata-katanya dengan jelas. Suara-suara itu mengandung aura seolah-olah seorang kaisar muda sedang berbicara. Para pendengar sudah dapat melihat seorang bangsawan duduk di antara awan-awan. Aura ini menjadi semakin terganggu, menyebabkan semua orang ingin bersujud. Awan mendatangkan menggantikan awan biasa dan menciptakan jalan bagi kekuatan besar. Spanduk berkibar tertiup angin dan dibawa oleh para sahabat muda yang bersemangat.
Mereka memiliki penampilan dan pukulan yang luar biasa. Siapapun dari mereka akan dianggap sebagai jenius teratas dalam kekuatan besar. Harapan dan kekaguman adalah dua emosi pertama yang dirasakan setelah melihat kelompok ini. Mereka mengenakan seragam yang sama dan bersemangat. Mereka tampak seperti anak-anak dewa yang mengunjungi dunia fana untuk pertama kalinya. Benar-benar abadi. Penonton menjadi emosional. Berapa banyak sekte lain di Skyborder yang bisa mengumpulkan kekuatan seperti ini? Gemuruh. Suara berderak terdengar berikutnya, seolah-olah akan ada kereta berat yang menghancurkan langit. 8 ekor banteng emas terlihat. Masing-masing sebesar puncak dan memiliki otot yang menonjol. Tanduk mereka berkilau, tampak seperti bilah pisau harta karun. Mata mereka menyerupai lonceng dengan keilahian yang luar biasa. Banteng emas dao besar, binatang keberuntungan yang sangat langka. Seorang toh besar mengenali spesies itu. Harganya juga tidak masuk akal. Melihat satu saja sudah sulit, apalagi memiliki 8 buah. Biasanya, kekuatan besar memperlakukan seekor banteng sebagai dewa pelindung atau tunggangan bagi leluhur kuno mereka yang terkuat. Keberhargaan mereka menunjukkan kekayaan dan sumber daya True Immortal. Kereta perang itu terbuat dari perunggu kuno dengan berat yang tak terhitung. Kereta perang itu dapat dengan mudah menghancurkan gunung tanpa melambat. Rune Dao Lord yang cemerlang terukir jelas di lambung kapal, menghasilkan pemberdayaan yang tak terhentikan. Ini jelas merupakan harta karun penguasa Dao yang mampu melaju cepat dan menghentikan serangan apapun. Kerumunan mulai berspekulasi tentang orang di dalam kereta perang itu. Pengemudi kereta kuno itu adalah seorang wanita cantik dengan wajah berseri-seri yang lebih terang dari bintang-bintang. Ia mengenakan gaun biru muda dengan jahitan emas yang memancarkan aura bangsawan. Namun, hal yang paling mencolok tentangnya bukanlah kecantikan dan auranya, melainkan sejenis pedang energi. Dia memiliki pedang yang diikatkan di punggungnya. Sarungnya tidak dapat menahan sepenuhnya dan ada jejak waktu di mana-mana. Meski begitu, bahannya sempurna. Pedang itu pasti telah menjadi bagian dari banyak pertempuran dan dipol oleh seorang master yang tak terkalahkan. Gadis itu sama-sama mengesankan. Tubuhnya tampak terbuat dari energi pedang, bukan daging dan darah. Cangkang bagian luarnya berfungsi sebagai sarung. Begitu ditinggalkan, dia akan mengejutkan dunia. Terlebih lagi, dia dan pedang itu berada dalam harmoni yang sempurna, dua hal yang terpisah namun satu kesatuan. Para penonton merasa kagum setelah menyaksikan pencapaiannya dalam ilmu pedang. Bahkan mereka yang tidak mengetahui identitasnya atau apapun tentang ilmu pedang dapat melihat bahwa dia kuat. Wanita suci abadi sejati. Banyak orang berteriak setelah mengenalinya. Itukah orangnya? Orang-orang yang terlibat menjadi terkejut karena ini adalah gelar yang terkenal. Dia tidak kekurangan penggemar dan pelamar. Pengguna pedang nomor 1 di generasi muda True Immortal. Seorang pakar berkomentar, wanita suci pedang. Seorang pemuda tampak kagum saat berkata, dia adalah murid terakhir dari Master Sekte Abadi Sejati. 2 tahun yang lalu, gurunya hanya memuji keterampilan pedangnya dalam sebuah diskusi Dao. Dia bisa memasuki kondisi samadhi saat menggunakan pedang dan pastinya tidak akan terganggu di kemudian hari. Kabarnya dia menjadi pengguna pedang nomor 1 di sana saat dia baru berusia 15 tahun, mengalahkan semua jenius lainnya, kata seorang penggemar. Di A Treasure Manor, dia mengalahkan Raja Serigala dengan 1 pedang, membunuh Cicada Sein dengan 2 tebasan, dan menghabisi Dewa Ular berkepala 9 dengan 3 tebasan. Itulah yang paling dominan. Seorang jenius menambahkan, dia adalah salah satu dari 6 keajaiban abadi sejati dan pengguna pedang terbaik di antara mereka. Para jenius lainnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Latar belakangnya, kekuatan pribadinya, dan kecantikannya semuanya luar biasa. Oleh karena itu, para penonton muda tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh hati. Dia sopirnya, beberapa petinggi menyadari poin penting ini, yang berarti orang di dalamnya pasti lebih bergengsi. Gemuruh. Begitu kereta perang itu cukup dekat dan awan-awan menghilang, para penonton akhirnya dapat melihat orang yang duduk di dalamnya, seorang pemuda dengan kulit porselen dan wajah yang seolah-olah diukir oleh surga itu sendiri. Dia adalah wadah yang sempurna untuk Grand Dao. Ia mengenakan jubah kuning yang terbuat dari sutra naga terbaik. Setiap helainya berkilauan dengan cahaya keemasan, tidak ada sulaman naga bercakar 5. Meski demikian, jubah itu pas dan menampilkan fisiknya yang kuat dan tangguh.
Meski ia duduk dengan gaya aneh dan malas, aura karismatiknya masih terpancar darinya. Ia tidak perlu menunjukkan kekuatannya agar orang lain melihat kualitasnya yang luar biasa. Ledakan. Ketika dia membuka matanya lebar-lebar, sebuah kekuatan yang tidak menjamin kepuasan hati dan jiwa setiap orang, tidak masalah apakah mereka master top atau antena lemah, latar belakang mereka juga tidak penting. Semua merasakan kaki mereka gemetar, ingin berdiri di hadapan pemuda itu. Dua karakter langsung muncul di kepala mereka, Kaisar Muda. Kaisar Muda abadi sejati. Mereka semua langsung teringat pada seorang jenius terkenal. Kaisar Muda ada di sini, keheranan melanda. Banyak yang menjadi emosional dan menarik napas dalam-dalam. Keberadaannya menjamin mereka akan statusnya, salah satu dari 5 penakluk dan pemimpin 6 keajaiban. Menurut legenda, kelahirannya terjadi fenomena visual. Ia dikaruniai istana takdir purba, konstitusi yang tidak dimiliki orang lain. Benar saja, dia memanfaatkan hal ini sepenuhnya, mampu mengendalikan senjata penguasaan Dao di usia 5 tahun, mengalahkan paman seperguruan di usia 8 tahun, bertarung melawan leluhur di usia 10 tahun, menjadi pewaris di usia 15 tahun dan bertarung melawan seluruh dunia. Benar saja, dia punya banyak penggemar wanita. Mereka tidak bisa tidak terpikat. Aku cinta kamu. Beberapa dari mereka bahkan berteriak dengan mata bergambar hati. Ini adalah adegan yang mengundang kebisingan, tetapi cukup bisa dimengerti. Bagaimanapun, dia tidak lain adalah Kaisar Muda abadi sejati. Kaisar Muda abadi sejati telah mencapai titik di mana ia seharusnya dibandingkan dengan leluhur, bukan generasi muda. Saat kereta perang itu semakin dekat, aura kejayaannya semakin kuat meskipun sikapnya acuh tak acuh. Dia sudah punya gaya seorang penguasa Dao, kata seorang penonton. Para petinggi juga mengakui bahwa potensi masa depannya tidak terbatas. Mereka merasa bahwa terlepas dari pengalaman dan kesuksesan mereka, mereka tidak dapat menandinginya saat ini. Penguasa Dao masa depan, seorang jenius dari tanah suci di dalamnya. Para jenius dari negara-negara besar itu sombong dan jarang mengakui kelemahan mereka. Mereka memiliki semua kelebihan yang mungkin dan percaya bahwa mereka memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik. Sayangnya, setelah melihat langsung Kaisar Muda hari ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk memimpin kepala dan menerima kenyataan bahwa mereka rendah diri. Sedangkan para wanita, mereka jatuh hati pada pesonanya pada pandangan pertama dan dengan lantang mengungkapkan rasa sayang mereka. Dia memang seekor naga di antara manusia. Penonton mengerti mengapa seorang wanita cantik seperti True Immortal Saintes bersedia menjadi sopirnya. Kakak senior, roh abadi sejati yang bangga segera membungkuk setelah melihatnya. Kaisar Muda itu mengangguk sebelum mengalihkan perhatiannya ke arah Xiao San. Bibirnya kemudian melengkung membentuk senyum cerah yang langsung memikat para penonton wanita. Fajra senior, adik laki-lakiku memiliki mata tetapi tidak dapat melihat Gunung Tai. Tolong jangan terlalu keras. Kaisar Muda itu tersenyum, kata-katanya selembut angin musim semi. Semua mata langsung tertuju pada Xiao San. Sekarang aku tahu siapa dia. Seru seorang leluhur. Visimu sangat sempurna, trik kecilku tidak akan mampu mengimbanginya. Suara Xiao San tiba-tiba berubah menjadi suara pria tua. Dia kemudian berubah menjadi seorang lelaki tua berkulit kecoklatan dengan aura menakutkan. Fajra yang tak terikat. Kerumunan akhirnya mengenalinya. Kenapa dia ada di sini? Ini menjadi pertanyaan utama. Dia terlalu tua untuk ini melirik. Seorang pakar mencibir. Tanpa ikatan, apakah kau seekor banteng tua yang mencoba memakan rumput muda? Apa yang kamu lakukan di atas panggung? Seseorang berteriak padanya. Gelombang tawa dan gelombang melanda, tetapi lelaki tua itu hanya tersenyum menanggapinya. Beberapa orang merasa aneh karena Fajra Unteteret selalu memiliki hubungan baik dengan True Immortal. Sebelumnya, True Immortal telah membantu mereka dalam banyak tugas. Mengapa dia naik ke panggung dan menimbulkan masalah bagi True Immortal Spirit? Apakah ini upaya untuk menikahi Putri Emas dan kemudian merebut harta karun itu? Seorang yang berteman dengan generasi terakhir tertawa, berpikir bahwa itu adalah rencana yang bagus. Para leluhur tidak bisa membuang harga diri mereka untuk mengikuti kompetisi. Meskipun demikian, jika mereka tidak dapat ditangkap, maka mereka pasti akan mencobanya. Tidak mudah untuk menipu begitu banyak ahli, terutama saat Kaisar Muda ada di sini.
Seorang tokoh besar hiburan, meskipun demikian, transformasinya sangat mengesankan. Pemandangan surga tidak berhasil. Fajra senior, hargailah dirimu sendiri. Matt menatap Fajra dan berkata dengan nada tersirat. Mereka berasal dari generasi yang sama. Maafkan saya hanya ingin menyaksikan teknik True Immortal. Fajra yang tak terikat berjalan menuruni panggung, sama sekali tidak tampak malu. Banyak orang mengira bahwa kulitnya sangat tebal. Yang lain mungkin khawatir dengan reputasi mereka dan lari karena malu. Namun, Unteteret Fajra masih bertahan. Tuan-tuan, mohon memikirkan reputasi sekte Anda dan reputasi Anda sendiri. Matt kemudian memberitahu semua orang, memperingatkan yang lain untuk tidak mencoba hal yang sama. True Immortal Spirit masih memiliki banyak kekuatan tersisa, dia menangkupkan ketinggian dan berkata, ada lagi yang ingin bertanding. Kepercayaan dirinya tumbuh karena kakak laki-lakinya yang lebih tua datang sendiri. Siapa yang ingin menantangnya dan seorang penakluk saat ini? Sepertinya True Immortal serius tentang hal ini. Siapa yang bisa melawan mereka sekarang? Seorang ahli bertanya-tanya. Tidak seorang pun dapat menghentikan Kaisar Muda jika dia bergabung. Bisik yang lain setuju. Aku akan melakukannya, kata Putri Gatwip dengan tekad dan tajam. Sakit yang dialami True Immortal Spirit kembali lagi. Yang mulia, keberanian Anda patut dipuji, komentar Kaisar Muda itu. Kau terlalu baik. Dia membungkuk sedikit lalu berkata pada roh abadi sejati, saya siap. Roh abadi sejati tersenyum kecut. Pertarungan ini tidak dapat dihindari. Ya Tuhan, kembalilah. Sebuah suara berwibawa tiba-tiba menghentikan pertempuran. Semua orang mendongak dan melihat seorang pria melayang di udara. Dia lebih tua dari peserta lainnya, tampak berusia di atas 30 tahun. Ia mengenakan jubah sederhana tanpa hiasan yang tidak perlu. Ia juga tidak memiliki aura yang berseri-seri dan menyesakkan. Matanya menyerupai langit malam yang berbintang. Raut wajahnya yang tajam seolah-olah diukir dengan tangan oleh seorang ahli. Tangannya, khususnya, penuh dengan kekuatan. Ia benar-benar dapat menggenggam kosmos dengan tangannya. Tangannya kasar dan sering terlihat pada seseorang yang melakukan kerja keras terus-menerus. Meskipun demikian, para penonton merasa terintimidasi setelah melihatnya. Saat ia melayang di udara, ia menjadi gunung yang tak bertanding yang membelah dunia menjadi dua bagian. Perawakannya sebenarnya hanya rata-rata, tetapi ia memancarkan aura raksasa. Saat ia merentangkan tangannya, ia dapat menghalangi sinar matahari. Kebanyakan anak muda tidak tahu siapa dia tetapi mereka tahu bahwa dia luar biasa kuat. Pegangan tombak, seorang ahli tua mencakup gelarnya. Dia tombak pegang. Kebanyakan orang pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Ya, pemimpin 3000 Dao saat ini, dia bukanlah penerus mereka. Kata seorang tokoh besar yang berpengetahuan luas. Saudara pertama dari 3000 Dao. Kebanyakan orang akan berpikir tentang Dao Sanqian dan 6 Raja Surgawi ketika berbicara tentang 3000 Dao. Berikutnya adalah Shen Juntian yang dikabarkan sebagai putra penguasa Dao 8 Kuda. Spear Grasp adalah tokoh terkenal lainnya dari 3000 Dao. Dia adalah kakak laki-laki dari generasi muda mereka dan murid tertua dari Enveloping Monarch. 3000 Dao adalah sekte dengan banyak pengikut. Yang tertinggi tentu saja Dao Sanqian. Namun, Dao Sanqian tidak peduli dengan urusan administratif yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, pemimpin biasa disebut sebagai Master Dao atau Master Sekte. Meskipun Spear Grasp bukan pemimpin sekte saat ini, ia menjadi pemimpin de facto setelah ia terkenal. Ia mengurus berbagai hal, mulai dari yang tidak penting hingga yang penting. Dia tidak hanya menjadi terkenal karena menjadi murid pertama Enveloping Monarch. Pada awal kekuasaannya, kelima penakluk belum lahir. Ia menjadi tak terkalahkan di 3000 Dao dan beberapa orang mengira ia akan menjadi penguasa Dao berikutnya. Namun, ia malah memilih jalan penguasa surgawi, tidak seorang pun mengerti alasannya. Konon katanya lahir terlalu dini. Saat daunnya terbukti, pamor penguasa Dao 8 Kuda masih ada. Hal ini membuatnya sulit untuk menjadi penguasa Dao. Yang lain menyatakan bahwa ia ingin berjanji lunak terhadap Shen Juntian dan sebaliknya menjadi pelindung Dao. Dari sini muncul rumor lain, bahwa Dao Sanquan telah mempersiapkan putra Eight Stallion untuk menjadi penguasa Dao juga. Oleh karena itu, Spear Grasp harus mengalah terlepas dari bakatnya sendiri. Bagaimanapun, Spear Grasp tidak menunjukkan keluhan apapun tentang hal ini.
Ia menjabat sebagai pilar 3000 Dao dan memberikan kontribusi besar. Sekte tersebut makmur dalam damai dan ia dihormati oleh semua leluhur, baik anggota muda maupun tua dari 3000 Dao mematuhi perintahnya. Termasuk Putri Gatwip yang sombong karena sektenya adalah pengikutnya. Kakak pertama, dia membungkuk setelah melihatnya. Saudara Speargrass, kaisar muda itu pun menyapanya dengan hormat. Duo ini menjadi pusat perhatian. Keduanya adalah jenius luar biasa tetapi memiliki aura yang sama sekali berbeda. Kaisar muda abadi sejati memiliki aura bangsawan alami. Ia ditakdirkan untuk menjadi seorang bangsawan. Namun, Speargrass tidak demikian. Speargrass menyerupai seorang komandan yang memegang senjata dan mencambuk kuda, siap untuk berkuda di medan perang dan membantai musuh-musuhnya. Tidak pantas bagimu untuk berada di atas panggung, Gatwip. Serahkan saja pada Paramon. Speargrass memberitahu sang putri. Aku mengerti. Meskipun dia tidak mau, dia tetap menuruti perintahnya karena dia memiliki otoritas yang tidak perlu diragukan lagi di 3000 Dao. Yang terpenting, teriaknya, Paramon Sion, yang bersembunyi di antara kerumunan, ingin melarikan diri setelah melihat kejadian ini. Sayangnya, sudah terlambat. Kakak pertama, dia panggilan menjawab itu. Karena kau sudah berada di sini, naiklah ke panggung dan tunjukkan kepada semua orang hasil kerja kerasmu selama 10 tahun terakhir. Bertandinglah dengan True Immortal Spirit. Perintahnya, Paramon Sion sama terkenalnya dengan Gatwip Princess dan True Immortal Spirit. Namun, ia tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan rekan-rekannya. Penonton langsung bersemangat karena ini akan menjadi pertandingan hebat. Aku terlalu lemah untuk menjadi lawan True Immortal Spirit. Paramon Sion tidak berminat untuk bertarung karena dia sudah tahu hasil sebenarnya. Speargrass berkata, inilah saatnya menguji usahamu. Jalan agung perlu dipol dan diuji, bukan sekedar berjalan maju tanpa arah. True Immortal Spirit adalah seorang jenius dan memiliki tingkat pemikiran yang sama dengan Anda, ini sempurna. Yang lain mengangguk setuju, menganggap bahwa kakak senior dari 3000 Dao ini adalah pemimpin yang baik. Tahap pertempuran ini bukan hanya untuk kemungkinan pernikahan dengan Putri Emas Golden Gate. Ini adalah kesempatan langka untuk menguji diri mereka sendiri juga. Sulit bagi para jenius untuk menemukan lawan yang tangguh. Saat ini ada satu lawan yang menunggu Paramon Sion. Hanya melalui pertarungan dan mengerahkan seluruh kemampuan, mereka akan mengetahui posisi mana mereka saat ini. Paramon Sion, reputasimu mendahului dirimu. True Immortal Spirit lebih bersemangat untuk melawan Paramon Sion daripada Gatwip Princess. Paramon Sion mewakili 3000 Dao dan yang lainnya mewakili Dewa Sejati. Penonton ingin melihat kekuatan dan berbagai teknik mereka. Langsung saja pertarungan, menunjukkan aliran teknik mana yang lebih baik. Gumam salah satu penonton. Paramon Sion menjadi canggung karena sorotan hanya pencahayaannya. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum masam, kemampuan dan kekuatanku tidak mampu, tidak perlu bertarung karena aku menerima kekalahan. Hal ini menimbulkan kegaduhan di antara orang banyak. Mereka saling bertukar pandang dengan bingung. Sudah menerima kekalahan, kata salah satu dari mereka. Dia tidak menanggapi hal ini dengan serius. Seorang murid dari kekuatan besar menambahkan, para khawatir muda, terutama para jenius, menganggap reputasi mereka cukup serius. Mereka ingin menjadi terkenal di dunia dan tidak akan pernah melewatkan kesempatan. Mereka lebih suka berjuang sampai akhir daripada menyerah. Menerima kekalahan sebelum mencoba mempertaruhkan usaha seumur hidup mereka. Apa maksudnya? Menurut mereka, Paramon Sion memiliki masa depan yang cerah karena ia adalah penerus Paramon. Oleh karena itu, ia harus menjaga status dan reputasinya dengan sangat penting. Menyerah seperti ini akan menghancurkan masa depan. Terlebih lagi, mereka juga tahu bahwa keduanya sama-sama berkuasa dan mempertahankan, tidak ada orang lain yang akan menyerah mengingat keadaannya. Berusaha pertarungan tenaga dan kalah sepenuhnya dapat diterima. Ini bukan lelucon. Speargrass mengerutkan kening setelah mendengar ini. Paramon Sion menyerahkan tanpa daya sebagai tanggapan, saudara pertama, saya mohon maaf telah mengecewakan Anda, tetapi saya tidak dapat memberikan kontribusi pada sekte dan 3000 Dao dalam hal ini. Mohon maafkan saya, dia tampak seperti seekor babi yang menerima nasibnya untuk dipanggang, tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi pernikahan ini. Speargrass tidak bisa memaksa pria itu untuk melakukan apapun. Selain itu,
Pria itu bukanlah anggota resmi Tritousan Dao. Saudara Speargrasp, apakah Tritousan Dao memiliki murid lain yang tertarik untuk berpartisipasi? Kaisar muda itu berbicara. Setiap kata diisi dengan irama Grand Dao, sepertinya pemenangnya harus berasal dari salah satu sekte kita. Ia menyampaikannya dengan lugas tanpa bermaksud mengintimidasi siapapun. Meski demikian, masa emosional menjadi karena kata-katanya mengandung banyak kekuatan dan kebenaran. Roh abadi sejati tidak dapat mengajukan klaim ini, tetapi karena Kaisar muda ada di sini secara langsung, siapa yang dapat mengalahkannya? Dewa sejati sangat menginginkannya, itulah alasan Kaisar muda ada di sini. Bisik seorang ahli. Begitu pula dengan Tritousan Dao dengan Speargrasp di sini. Seorang jagoan mengangguk setuju. Keputusan sudah dibuat. Dewa sejati, 3000 Dao, kalian berdua tidak lagi punya urusan di sini. Semua orang tiba-tiba mendengar seorang pendatang baru berbicara. Apa? Mereka segera mengikuti arah suara itu. Berani sekali, apa dia sudah bosan hidup? Salah satu dari mereka berseru karena Kaisar muda dan Speargrasp hadir. Memprovokasi True Immortal dan Tritousan Dao bukanlah hal yang bijaksana saat ini. Ini Li Qiye. Banyak orang mengenalinya saat dia berjalan mendekati Jianming dan yang lainnya. Kerumunan segera memberi jalan bagi kelompok itu. Apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Seseorang di sekitarnya. Dia akan segera tiba karena Kaisar muda dan Speargrasp ada di sini. Seorang pemuda berkata dengan dingin. Masa merasa gelisah dengan kehadiran kedua orang ini, apalagi sampai berani memprovokasi dan menyinggung kedua aliran tersebut. Keduanya langsung menatap Li Qiye. Namun, sebelum mereka sempat mengatakan apapun, sekelompok orang lain mendarat di depan Li Qiye dan menghalanginya. Mereka mengenakan baju besi merah tua dengan lambang api yang tampak hidup. Jenis logam ini kuat dan membakar. Pemimpinnya adalah wanita cantik yang mempesona, sungguh pemandangan yang indah untuk dilihat. Namun, dia tampak agresif dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Mata setajam pisau dan dapat memotong dalam-dalam. Voidband Scientist dan sesama anggota sekte. Banyak yang langsung mengenali mereka. Itu untuk membalas dendam, kata yang lain. Dia tak lain adalah adik perempuan Voidband Godchild dan juga pertunangan Tianfeng. Kau Li Qiye, tanyanya dengan nada bermusuhan. Aura dinginnya tidak didukung bagi orang banyak. Semua orang tahu tentang kematian saudaranya. Jadi, tindakan balas dendam ini sudah diduga. Dia sangat kuat, seharusnya berada di level yang sama dengan Paramount Sion atau True Immortal Spirit. Kata seorang leluhur, dia dipilih sebagai pertunangan Tianfeng karena suatu alasan. Siapa kamu? Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Darah ganti darah, nyawamu ganti nyawanya. Tatapannya membuat orang lain merasakan tusukan tajam di dada. Mereka, aku sudah membunuh terlalu banyak orang, sebutkan namamu. Li Qiye mengulurkan tangannya. Yang lain saling diperdagangkan setelah melihat perkembangan ini. Anak nakal ini telah menyinggung banyak orang, sepertinya ini adalah panggilan hidupnya. Seorang pakar di dekatnya. Benar, dia menyinggung dewa sejati, 3000 Dao, dan sekarang lembah naga ilahi. Seorang teman menanggapi, apakah dia takut tidak punya cukup musuh? Seorang murid klan berkata, kasus ini tidak penting karena ini adalah perseteruan berdarah, tidak ada jalan kembali dari ini. Saya penasaran bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Seorang tokoh besar menjadi penasaran. Kebencian wanita suci itu semakin tumbuh setelah dia melihat sikapnya. Udara tiba-tiba menjadi dingin, tanda teknik api khususnya. Beberapa orang harus mundur karena ini terlalu berat untuk ditanggung. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu, ancamnya. Kamu dan banyak orang lainnya. Li Qiye tersenyum, menunjukkan penghinaan penuh terhadap lawannya. Dia menjadi marah dan ingin segera melenyapkannya untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Terlebih lagi, dia pantas mati hanya karena sikapnya. Meskipun dia tidak mencapai puncak kelima itu, dia tetap terkenal. Yang terpenting, dia adalah pertunangan Tianfeng. Status apapun yang dimilikinya sudah cukup untuk mengintimidasi orang lain dan mengundang rasa hormat. Li, kehidupan anjingmu adalah milikku. Siapapun yang mencoba menghentikanku akan menjadi musuh kuil Voidband dan lembah naga ilahi. Ucapnya, pernyataan tegas ini menunjukkan betapa buruknya dia. Tentu saja, banyak orang tidak berniat menghentikannya. Meskipun demikian,
Mereka mengira dia merasa terlalu angkuh karena Kaisar Muda Abadi Sejati dan Speargrasp juga ada di sini. Tentu saja, dia diungkapkan oleh kebencian dan tidak mempertimbangkan implisitnya. Beberapa orang mulai berpikir bahwa inilah saatnya bagi Li Qiye untuk pergi selamanya. Bam! Sosok itu mendarat dari atas dan menyebabkan gempa hebat, berakhir dengan lubang besar. Niat pertarungan yang dahsyat menyebar kemana-mana dan menghantam dengan keras seperti hantaman palu. Para pendengar yang lebih lemah terlempar sambil menghancurkan darah. Ini hanyalah sisa-sisa niat bertempur, bukan yang diaktifkan secara sengaja. Mereka dapat memulai perang dan memicu kekerasan. Hal ini membuat para penonton ketakutan. Mereka mengamati dengan seksama dan melihat seorang pemuda bertubuh tinggi dan berotot. Meskipun tubuhnya besar, dia tidak memberikan kesan kasar, hanya kesan kuat dan mendominasi. Ia mengenakan jubah abu-abu yang compang camping. Jubah itu rusak karena pertempuran, bukan karena waktu. Rambutnya berantakan dan terurai ke bawah. Angin mencerminkan kencang di rambutnya. Dia tidak memiliki aura bangsawan dan kewibawaan. Satu-satunya yang ada pada dirinya adalah semangat juang yang membara. Mereka yang belum pernah melihatnya sebelumnya pasti akan memiliki pikiran yang sama, bahwa pria ini terobsesi dengan pertarungan. Akibatnya, rasa takut yang menguasai mereka. Kaisar Muda Abadi Sejati dan Speargrasp keduanya adalah jenius papan atas. Penampilan mereka juga membuat banyak orang terintimidasi. Namun, aura mereka yang agung dan gigih terasa benar dan pantas. Meski tekanannya masih menakutkan, mereka masih bisa melihat keindahan Dao. Hal ini tidak berlaku bagi pendatang baru ini. Para peserta kebetulan mendapati diri mereka terseret ke dalam neraka perang. Dunia neraka ini tidak memiliki apapun kecuali pertempuran dan kematian. Langit menjadi gelap dan penuh keputusasaan. Tin Feng, banyak orang menjadi pucat saat namanya Tian Feng, beberapa orang merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggung mereka. Panggung pertempuran tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa waktu lalu, suasana gembira hadir dengan munculnya dua jenius lainnya karena orang-orang relatif ramah. Bersambung,